Jadi untuk satu hip hop tuh keresahan saya. Ketika para rapper sudah menguasai mikrofon, kebisinganlah yang melanda. Ini di Papua, bukan Surabaya, Yogyakarta, apalagi Jakarta. Bagi mereka, hip hop bukan monopoli ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Hip hop adalah musik segala bangsa, termasuk mereka, anak-anak Papua. Semua bermula sekitar 2006. Ketika itu, musik hip hop diperkenalkan di Papua oleh The Angki. Lalu muncul kelompok bernama Star East asal Timika, lalu Black Nation, Peace Melanesia, Antrabes, dan Black Gangsta. Bisa dibilang, inilah generasi pertama hip hop di tanah Papua. 15.000 kilometer dari negeri asalnya, Amerika Serikat, hip hop masuk ke pelosok-pelosok Papua. Dari Jayapura, melebar ke Manokwari, Sorong, sampai Nabire. Hip hop Papua pun menemukan identitasnya sendiri. Mulai dari bahasa, dialek, gaya, sampai isu yang disuarakan sangat khas Papua. Sesuai takdir kelahirannya sebagai alat memberontak terhadap kemapanan, rapper Papua pun menerabas aturan baku dalam bermusik di tanah Papua yang mapan dengan partitur dan bernuansa rohani. Orang Papua menyebut genre musik ini dengan sebutan lagu bicara-bicara, yang merujuk cara para musisi membawakan lirik dengan mengandalkan tutur kata yang cepat. Dan dia tidak membutuhkan proses, katakanlah proses pembelajaran yang panjang, ya. Cukup dengar, ya, mencoba meniru dan mencoba dan kemudian jadi, ya. Dia tidak membutuhkan mungkin penataan vokal yang kalau kita bilang orang paduan suara itu bernyanyi menggunakan suara head voice atau falset dan lain sebagainya, tidak. Dia cukup menggunakan modal suaranya saja. Yang penting bagaimana dia bisa lincah untuk mengucapkan kata-kata langsung jadi. Mereka mengawali semua dari jalanan. Semua serba otodidak. Bakat alam dipadukan dengan kepekaan membaca situasi, membuat musik mereka hidup dan berkembang. Rap mewakili keresahan pemuda Papua. Bagi saya hip hop tuh kayak apa ya? Kayak keresahan saja sih untuk saya. Pokoknya saat itu saya lagi pengen bilang apa, terus itu yang menjadi mungkin saya sudah lihat terjadinya berulang-ulang terus. Itu yang saya angkat gitu sih. Jadi untuk satu hip hop tuh keresahan saya. Keresahan hati saja kalau untuk saya. Kemudian muncul ratusan rapper di tanah Papua. Ada Renslam, Epo The Fenomeno, Theo EZT, Zonde, Gans, sampai Papin MC. Mereka tumbuh dengan karakter berbeda. Di Papua, rap tak hanya berkembang sebagai musik individu. Di setiap distrik tumbuh kelompok dan komunitas besar. Ada LA Nation di Abepura. Ada Waina Finest di Waina. Ada Boy Rap Polimak atau BRP di Polimak. Baku tukar nomor HP ini bukan PDKT. Jayapura ini waktu itu tahun 2012 itu sedang eksis untuk ini mewakili tempat tinggal masing-masing gitu. Jadi sudah ini kita bentuk nih sudah tempat tinggal kita, daripada kita tercerai-berai gini, lebih baik kita bentuk dalam satu komunitas. Waina Finest itu udah terbentuk pas 2015.
Jadi waktu itu kita ada sebelum Wayne Finance kita punya satu komunitas besar. Bermula dari 2008 dengan nama The Closing Community. Tapi pas semua berjalan, tiba-tiba kandas di tengah-tengah. Ada problem di dalam. Munculnya kelompok-kelompok ini yang melatari tema lagu persaingan kelompok atau gangsta yang mereka sebut dengan diss track. Aduh, itu banyak sekali itu kejadiannya, itu sampai ada perkelahian. Kita bahkan juga sempat baku dikejar mengejar. Ya banyak lah, maksudnya sampai hampir terjadi perkelahian, bukan hampir lagi tapi memang ada sebagian sudah terjadi. Ada sisi gelap dalam dunia hip hop Papua tatkala lirik yang menyerang kelompok lain menyulut kerusuhan pada 2010. Peristiwa itu mengajari mereka bahwa musik adalah soal respek. Begitu ada rapper yang bermasalah, mereka menyelesaikan lewat battle rap. Battle rap adalah pertarungan dua rapper yang saling berbalas kata-kata. Begitulah cara mereka menyelesaikan masalah. Jangan membayangkan mixer atau piranti modern lainnya. Mereka menciptakan musik di ruang-ruang sempit dan alat-alat yang seadanya. Speaker yang agak lumayan baik dari ini, dengarnya malah jelek. Maksudnya tidak terlalu sempurna lah. Terus dari sini nyambung ke laptop. Dari sini nyambung ke laptop. Nah, biasanya Bagaimana ini? ini laptop zaman Adam dan Hawa. Ini sudah lama laptop ini, sudah lama sekali. Ini juga karena waktu saya datang dari Ambon ke sini kan saya tidak bawa laptop. Ini laptop punyanya mantan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Ketika contoh kayak gini, misalnya saya rap, kendaraan lewat, stop dulu. Karena kita tidak punya studio yang punya kedap suara, tidak ada. Jadi misalnya contoh ada sementara take, mama panggil di belakang di dapur, berhenti dulu, kayak begitu. Karena memang Untuk militansi, jangan ragukan mereka, meski berada di jalur indie. Lihat saja video klip April Mop milik LA Nation. Silakan jatuhkan saya di media sosial. Seluruh yang pernah terjebak satanik ausir. Lalu Anda bisa melihat video dari boy rap Polimak berjudul Baper ini. Rasa ini anggap biasa atau harus mendalami. Oh no, no, kenapa jadi baper? Semua pengerjaan video sampai visual digarap serius. Meski tentu saja inilah hal maksimal yang bisa mereka lakukan. teman-teman sangat militan untuk dalam hal recording. Kita menggunakan alat yang seadanya. Contoh saya kalau abang lihat di sini misalnya kayak ini laptop, terus speakernya cuma seadanya kayak gini. Dulu tuh bahkan mungkin sekarang banyak saya ini perkembangan zaman, banyak teman-teman yang sudah mulai berubah, ada yang punya home studio sederhana, yang punya ya lumayan. Tapi dulu tuh rata-rata semua ada yang pakai earphone hanya untuk recording. Jadi tidak ada mic-nya, cuma pakai earphone, jadi dengar, terus edit, recordingnya, mixingnya di situ. Tipis like this, superior kangkung tumis. Seluas gurun pasir menipu, hujan sehari keliru sama menempuh. Sabar di level itu, tekun menunggu lesu diri yang keluhan karena satu. Satu persatu kepingan di jalanan, 72 tahun hidup dalam pengasingan, jadi terbelakang dipanggil orang hutan. Judul lagu itu 72. Papin MC menciptakan khusus sebagai kado peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Liriknya berisi kritik pedas terhadap perilaku penguasa di tanah Papua. Lupa kami pun juga butuh makan, Papua punya Mas Jakarta yang jadi juragan. Kalau misalnya teman-teman dengar lagu 72, di situ ada lirik yang saya tulis tuh di bagian yang masalah kami bukanlah hanya pembangunan, tapi kebodohan, kelaparan, kecurangan seperti makanan. Itu yang selama ini yang saya rasa. Karena kalau misalnya pemerintah gembar-gemborkan kan ke Papua ini lebih banyak ke pembangunannya. Sedangkan banyak aspek di Papua yang belum terselesaikan selain pembangunan itu banyak. Musik menjadi alternatif menyuarakan apa yang terjadi ketika akses informasi dibatasi. Ia berpikir
hip hop mampu membuka selubung kabut fakta di Papua. Dua tuh saya lebih tekankan di yang media. Sebenarnya kayak pemberitaan tentang Papua itu buat saya kurang. Kalau kurangnya itu menurut versi saya, selama ini berita-berita yang keluar tuh seperti sudah disetting. Jadi contoh mungkin kayak macam misalnya kebebasan pers di Papua, misalnya ada pers asing mungkin mau datang atau lihat Papua seperti apa, kehidupan masyarakatnya atau isu-isu sosial yang ada di Papua. Tapi kayak mungkin dibatasi. Itu kalungnya emas. Sekalipun kami tinggal di tempat yang punya banyak emas, ini bukan emas. Ini bagian dari identitas saja sih. Kadang-kadang saya pakai ini juga. Ketika manggung kadang-kadang sindiran, jadi ketika dalam liriknya saya bilang tidur atas emas, saya tunjukkan ini tapi kami tak punya emas, seperti itu sih. Musik, lirik, dan kritik. 3 kata itulah yang mewakili lirik-lirik lagu banyak rapper Papua. Musik menjadi medium, kekuatan lirik adalah cermin isi hati, dan kritik menjadi ruh kekuatan mereka dalam berekspresi. Hip hop mengisi kekosongan generasi musisi di Papua setelah bubarnya Mambesak, grup musik legendaris Papua yang diampu almarhum Arnold Up di era 1970-an. Mambesak menyulut napas para rapper Papua berkarya. Spirit Mambesak mereka tumpahkan lewat jalur rap, sekalipun jenis musik ini jauh berbeda dengan Mambesak. Yang bisa menyatukan itu adalah spirit yang Mambesak tinggalkan untuk kita generasi musisi di tanah Papua. Dan kita coba untuk di musik hip hop ini, khususnya rap, lewat lirik-lirik coba untuk kita gali. Jadi yang ditinggalkan oleh Mambesak kita daur ulang, lirik-liriknya kita jadikan itu sebagai tema baru lagi, mungkin dari satu baris lirik kita mengembangkan jadi satu lagu baru lagi. Epo lalu mendirikan trap atau tradisional rap Papua, genre rap dengan kearifan lokal Papua. Karya Epo memiliki ciri kuat tentang Papua, baik dari lirik maupun simbol-simbol lain yang dipakainya. Lagu Karwar Boy satu di antaranya. Di Karwar Boy ini saya mengangkat fenomena Karwar Boy sekaligus membranding bahwa kamilah generasi Karwar yang ada di zaman modern dan yang punya pengaruh lewat musik rap. Kami mungkin dan sudah punya pengaruh untuk tanah Papua dengan pesan-pesan dari lirik, visual, simbol-simbol semiotika yang kami bawa lewat kalter-kalter Papua yang kami sampaikan. Musisi rap yang mengusung isu-isu sosial banyak bermunculan. Ada Renslam, rapper yang kini berkarir di Jakarta itu, juga memiliki lirik kuat yang berisi tentang ketidakadilan yang terjadi di tanah air dan Papua. Dalam lagu berjudul Ayat, Renslam mengulas tentang perjuangan petani kendeng, meningkatnya sentimen agama, sampai pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dalam sebuah lirik berbunyi, Kami mimpikan guru, engkau kirimkan tentara. Kami inginkan buku, engkau pilihkan senjata dan serahkan emas. Mereka jangan serakah, biar Papua merdeka di tanah punya mereka. ketika persekusi dan aksi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang memicu rangkaian kerusuhan terjadi, para rapper ini merespon dengan berbagai lagu berlirik kecaman dan perdamaian. Meski mengandung metafora, pesan yang mereka sampaikan lewat lirik mudah untuk dicerna agar generasi mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi. Musikalitas yang diasah dari pengalaman sehari-hari membuat kuat kata per kata yang mereka ciptakan. Bernyanyi itu jadi bagian yang tidak perlu dipelajari terlalu berbelit-belit. Itu ya orang bilang di dalam kandungan itu dia sudah bisa bernyanyi, anak-anak itu bisa bernyanyi. Sehingga tinggal dia diizinkan oleh Tuhan untuk hadir ke muka bumi dalam proses perkembangan, kemudian dia bisa bernyanyi dengan sendirinya. Saya bertemu Theo yang memiliki nama panggung EZT. Sehari-hari ia bekerja di sebuah bank perkreditan. Penampilan harian Theo sama sekali tak seperti rapper. Padahal di luar kantor, Theo merupakan rapper yang disegani di Papua. Spesialisasinya speed rap. Tapi kalau saat di atas panggung saya rasa macam bagaimana ya? Saya rasa saya bebas. Saya seperti saya
bayangkan burung yang dikekang dalam sebuah kurungan, tiba-tiba saya dibuka. Jadi saya rasa saya bebas, I'm free, saya tidak ini lagi, tidak terkekang lagi. Hip hop bantu selamatkan saya banyak. Saya punya hidup, saya 2010, 2009 saya sempat depresi karena kuliah tidak baik. No? Kuliahnya bukan tidak baik, kuliahnya sempat mandat karena kesusahan dana waktu itu. Jadi hip hop save my life a little bit in a way, karena setelah itu saya fokus ke hip hop, saya mulai belajar nulis apa. Lama-lama saya punya depresi itu saya buang, pelan-pelan mulai hilang. Saya lebih terobsesi untuk bagaimana buat lirik yang baik. Ratusan lagu sudah ia ciptakan. Hampir semuanya bercerita tentang kehidupan yang keras dan keserakahan manusia di tanah Papua. Theo menulis satu lagu yang ia persembahkan untuk ibunya sebagai gambaran mama-mama Papua yang sangat dimuliakan. Lagu berjudul Real Cendrawasih itu menceritakan betapa sulitnya menjadi seorang ibu di Papua. Jadi ceritanya itu tentang saya punya ibu, bagaimana dia liriknya berawal dari bagaimana dia melahirkan saya. Tidak mudah, saya lahir sesar terus saya kelilit di 3 tempat. Jadi itu tidak gampang untuk zaman itu di Papua untuk melakukan operasi itu. Buat saya cendrawasih yang sesungguhnya itu dia. Dan juga pada umumnya perempuan Papua semuanya itu cendrawasih. Sebenarnya punya kualitas-kualitas yang baik seperti itu. Di tangan mereka, musik ditempatkan bukan sekedar sebagai hiburan. Meski lirik mereka tentang keseharian, maknanya tak pernah sederhana. Mereka pemuda-pemuda Papua yang berani membangkitkan ruh Mambesak dari tidurnya yang panjang. Kita punya buku tapi tidak punya pena. Masuknya culture hip hop, khususnya rap ini khususnya Kota Jayapura adalah memberikan satu pena untuk kita menulis banyak ekspresi di kertas kosong ini dan menyampaikan bahwa ini yang kami rasa, ini yang kami lihat, dan ini yang ingin kami sampaikan. Jadi transportasi yang kami tunggu-tunggu akhirnya telah datang, musik rap. Marcel, bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Marcel, ada pesan apa untuk Mama di sini? Itu aja. Kalau pesan saya sih, Mama sehat-sehat selalu aja. Mama sehat selalu. Doakan supaya saya di sini dengan teman-teman bisa berkarya dengan baik di sini dan sukses terus. Sebelum Marcel main musik itu parkir saja. Dia dari kecil sudah parkir. Dari kelas 5 SD. Dia sekolah di Advent sudah mulai parkir dengan Bapak almarhum. Ikut parkir sampai sekarang pun dia sudah kuliah pun dia masih ikut parkir. Jadi saya tidak lupa dengan jasa parkir itu. Mulai sedikit-sedikit kita bisa simpan lagi. Marcel tabung lagi, Mama bikin kedai saja sudah. Saya kirim lagi 5 juta. Buka sudah, itu untuk Mama. Sampai pada akhirnya saya begini. Begitu juga Marcel di sana. Saya tidak tahu di sana susahkah tidak. Saya sangat terharu dengan Marcel. Marcel adalah gambaran umum pemuda Papua. Ia hidup di keluarga miskin. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah bekerja sebagai tukang parkir. Acel DX, begitu dia disapa di komunitas hip hop, memilih jalan mikrofon untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Awal-awal dulunya itu Acel mau masuk ke dunia hip hop itu banyak tantangan. Sampai Acel pulang malam, Acel dipukul sama papa sendiri, sama mama dimarahin. Jadi dari situ bahwa mama sama papa bilang begini, Acel kamu begini-begini tapi kamu tidak punya hasil, tidak punya apa-apa, kamu tidak ada apa yang kamu lakukan dari kamu punya karya yang kamu buat ini, tidak ada.
Kini Acel meniti karir di Jakarta. Hip hop melahirkan peluang hidup baru dan bayang-bayang kesejahteraan bagi yang mempercayainya. Epo The Fenomeno memilih merawat ekosistem hip hop di Papua. Epo mendirikan manajemen artis hip hop dengan nama Bintang Kejorep. Ia ingin rap tetap subur dengan mengorbitkan rapper-rapper baru di Papua. Jujur saya sudah jatuh cinta sekali sama hip hop rap ini. Kenapa? Karena saya merasa saya bisa meluangkan atau menuangkan sesuatu itu melalui kata-kata begitu. Lalu yang kedua juga ada pesan, yaitu hip hop rap itu tidak banyak menghasilkan uang, tetapi bisa mendatangkan kerabat atau keluarga. Saya tidak bilang bisa beli semuanya dengan hip hop, tidak, tapi ya berangkat dari gaya hidupnya kita. Kalau kita ingin menjadi seperti lebih kaya ya, dengan hip hop ini masih susah untuk di Indonesia. Tapi kalau kita yakin, kita hip hop seperti tanaman. Kita rawat, kita pelihara dia, dan dengan waktu, kita merawat hip hop, kita siram, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang kasih kita makan. Dengar satu kali baru habis itu tek. Di studio kecil yang ia buat di rumah kontrakannya inilah, Epo mengusahakan segalanya untuk hip hop di tanah Papua. Tidak ada yang mewah, semua serba terbatas. Ia bahkan manfaatkan wadah telur bekas sebagai peredam studio rekaman sempit miliknya. Sekolah tinggi, S1, S2 lalu pegawai. Gajinya tinggi, apalagi kalau gabung di partai. Omong kosong apalagi yang dong suruh nih. Saya sangat tidak punya niat buat kerja di kantoran atau masuk ke dunia birokrasi dan semacamnya. Jadi saya berusaha buat bagaimana buat musik rap, khususnya pelaku rap di Papua ini menjadi benar-benar profesional dan bisa kita jual diri kita untuk menghasilkan. Hip hop seperti sebuah pengharapan. Musik ini membawa serta fashion, gaya, dan peluang bisnis lainnya. Ketika hip hop menggeliat, bisnis yang menyertainya pun bertumbuh. Cuma kalau untuk pengaruhnya sangat-sangat besar sekali ya untuk kita ya clothingan, karena rata-rata mereka kan nyanyikan lagu-lagu Papua dan biasanya ditunjang oleh kaos atau t-shirt dari yang bertema-temakan Papua. Nah terus juga kan kita di tempat ini buka sablon, jadi kadang mereka agak sedikit lebih kreatif, mereka bikin itu kata-kata sendiri khusus untuk kayak macam ada yang mereka mau lagi boomingkan, contohnya dari BHC, Kosa Gemar. Nah itu kan kita bantu promosikan sambil bantu jualkan juga. Paris merasakan betul bagaimana hip hop menghidupkan bisnisnya. Selain cara berpakaian, gaya rambut juga menjadi pembeda identitas para rapper. Guns, salah satu rapper Papua, juga memiliki keahlian dan bisnis barbershop. Julukannya adalah tukang cukur hip hop. Kini Guns memilih hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan karir dan bisnisnya. Bisnis lain yang muncul di dunia ini adalah penyedia jasa pembuatan dan editing video. Muhammad Gailea, satu di antara sedikit editor video yang menjadi langganan para rapper di Papua. Sama seperti para rapper, dia pun belajar secara otodidak. Bisnis-bisnis ini terus bertumbuh seiring sejalan dengan hip hop. Biasanya saya lihat lagi dari referensi video yang dikasih, kalau di dalamnya ada animasi atau apa yang rumit, dari situ saya sesuaikan lagi harganya. Tapi tetap nanti saya sesuaikan lagi dengan budgetnya mereka, kayak gitu. Tidak pernah saya patok sih. Kalau saya lebih ke ini sih, lebih ke support mereka, kayak gitu. Soalnya kita di wilayah timur ini banyak sekali masih terbatas toh, masih terbatas peralatan, biaya. Gitu. Jadi saya lebih ke ini, ke support mereka biar bisa terus berkarya. Terkadang mereka tak dibayar ketika manggung. Tidak mudah hidup dari bermusik di tanah Papua. Apalagi ketika mereka sudah berkeluarga. Sempat itu kita berkali-kali manggung itu nggak dibayar. Lomba juga kadang waktu itu sempat ditipu ya. Kita ditipu, uang lombanya itu
panitia bawa lari, ya sudah lah, intinya ada piala, lihat-lihat, ini kenang-kenangan kayak gitu. Hip hop memang masih belum memberikan jaminan hidup bagi mereka. Namun itulah para rapper Papua yang menekuni musik sebagai medium pembebasan. Meski jalan mikrofon tak menjamin hidup, mereka tetap menolak redup. Kalau mau bilang sesaat juga hilang mungkin, maksudnya buat apa? Maksudnya saya mulai dari 2008. Kenapa bisa sampai 2019? Karena mau bilang juga ini rap sudah jadi, atau hip hop sudah jadi saya punya teman hidup. Kalau mau bilang setengah-setengah ya mungkin saya sudah tinggalkan dari 2011, 2015 kayak gitu. Tapi 2008 sampai 2019 itu waktu yang lama. Jadi dia punya eksistensinya itu mesti tetap terjaga. Jadi mau bilang tuh dia bagian juga dari hidup. Hip hop adalah kebudayaan baru yang melebur dengan tradisi lokal di Papua. Hip hop setidaknya menjaga ruang bagi mereka untuk bisa bermimpi. Lewat musik inilah mereka, para pemuda-pemuda Papua, merasa hidup mereka diberkati. Terima kasih atas kau punya kebaikan, topi, baju yang diberikan kepada saya. Yay, oke. Terima kasih, thank you. Salam dari Romario MC. Sip ya pedis.